Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Ibu harap Ananda sehat-sehat aja. Di masa pandemi ini, tolong jaga kesehatannya ya. Baiklah, kita akan masuk ke pertemuan kedua untuk KD 3.5 dan 4.5. Bersama saya, Ibu Nilawati Sarjana Pendidikan, Guru Matematika di SMK Negeri 1 Kota Solo pada materi Deret Aritmatika kelas 10 semester 1. Kompetensi dasarnya untuk KD pengetahuan 3.5 menganalisis barisan dan deret aritmatika. Untuk KD keterampilannya 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Sementara untuk tujuan pembelajaran ini adalah dengan melihat tayangan video ini, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Baiklah Ananda, kita masuk kepada materinya yaitu deret aritmatika. Pertemuan pertama, Ananda sudah belajar mengenai barisan aritmatika. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita masuk kepada deret aritmatika. Deret adalah jumlah suku-suku suatu barisan bilangan. Sementara kemarin kita udah belajar mengenai barisan aritmatika adalah barisan yang selisih dua suku, UN. UN itu artinya suku KN yang berdekatan selalu sama. Dan selisih itu disebut sebagai beda barisan. Biasanya kita sebut sebagai B. Untuk mencari beda barisan ini, kita mencarinya dari suku kedua kita kurangkan dengan suku pertama. Atau suku ketiga kita kurangkan dengan suku kedua. Secara umum, untuk mencari beda barisan ini sama dengan UN kita kurangkan dengan UN dikurang 1. Jadi, apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan dari barisan bilangan. Biasanya deret aritmatika ini kita sebut sebagai SN. Apa rumus deret aritmatika? Jadi rumus deret aritmatika itu adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Atau Ananda juga bisa memakai rumus yang kedua ini, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, apabila suku KN-nya Ananda ketahui. Dengan keterangan, SN itu adalah jumlah suku pertama barisan aritmatika, sementara N itu adalah banyak suku, kemudian A itu kita sebut sebagai suku pertama, kemudian B itu kita sebut sebagai beda barisan yang kita dapatkan dari suku kedua dikurang suku pertama, atau suku ketiga kita kurangkan dengan suku kedua. Misalkan, ada suatu deret aritmatika. Ada deretnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya. Nah, kenapa di sini ada tanda tambah? Karena kita bilang kita berurusan dengan deret. Deret itu artinya jumlah. Jadi, antara suku pertama dan suku kedua kita pisahkan dengan tanda tambah. Yang ditanya adalah, tentukan jumlah 100 suku pertama barisan tersebut. Berarti dengan N sama dengan 100, kenapa N-nya sama dengan 100? Karena kita mau mencari jumlah 100 suku pertama. A-nya sama dengan 1, A itu apa? A itu adalah suku pertamanya berapa? Suku pertamanya tadi adalah 1. Sementara beda barisannya di mana? Beda barisan kita dapatkan dari suku kedua, kita kurangkan suku pertama. Kita dapatkan nanti adalah 2. Nah, apabila kita mencari secara manual,
Kita cari dulu. S1. Berarti deret satu suku pertama. Berarti itu ada hanyalah satu. Kemudian apabila kita mencari S2, berarti jumlah dua suku pertama. Kita jumlahkan suku pertama dan suku kedua, kita dapatkan 4. Tapi apabila kita mau mencari S100, berapa? Jumlah 100 suku pertama. Berarti kita jumlahkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai nanti 100. Apa yang terjadi? Capek kan? Jadi, supaya tidak capek ini, kita pakai aja rumus deret aritmatika. Apa itu? Tadi, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. S100, karena kita tadi mau mencari S100. Kita masukkan, N-nya berapa? N-nya 100, karena yang mau kita cari jumlah 100 suku pertama. Berarti 100 dibagi 2, dikali 2A, A itu adalah suku pertama, ditambah 100 dikurang 1 dikali 2, karena bedanya tadi sama dengan 2. Jadi S100 sama dengan 50 dikali 2 ditambah 99 dikali 2. Jadi S100 sama dengan 50 dikali 2 ditambah 198. Kita dapatkan nantinya S100 sama dengan 50 dikali 200. Jadi hasil untuk S100 sama dengan 10.000. Jadi jumlah dari 100 suku pertama deret tadi adalah 10.000. Contoh soal. Di suatu ruangan, baris kursi pertama ada 12 kursi. Baris kedua ada 15 kursi. Baris ketiga ada 18 kursi. Dan bedanya selalu 3 buah. Di ruangan itu terdapat 12 baris kursi. Jadi yang mau kita cari adalah A. Tentukan banyaknya kursi pada deret ke-12. Berarti yang mau kita cari adalah U12. Kemudian, yang B, tentukanlah banyaknya kursi di ruangan itu. Berarti kita mau mencari berapa jumlah kursi dari 12 baris di dalam ruangan tersebut. Bagaimana caranya? Jawab. Yang A. Tadi kita dapatkan suku pertamanya adalah 12. Kemudian, tadi bedanya adalah 3, karena beda antara baris pertama dan baris kedua adalah 3. Kemudian kita masukkan nilai UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Kemudian berarti UN-nya sama dengan 12 ditambah N kurang 1 dikali 3. Kita dapatkan nantinya UN sama dengan 12 ditambah 3N dikurang 3. Kita operasikan yang bisa kita operasikan. Yang bisa kita operasikan di sini 12 dikurang 3. Berarti UN-nya sama dengan 9 ditambah 3B. Kita masukkan lagi. Kita mau mencari berapa jumlah kursi yang baris ke-12. Berarti itu yang ditanyakan adalah U12. U12 sama dengan 9 ditambah 3 dikali 12. Kenapa 12 di sini? Karena bedanya tadi adalah, karena kursinya adalah tadi 12. Lanjut, berarti kita dapatkan U12 sama dengan 9 ditambah 3, 6. Dapat nanti U12-nya berarti 45. Jumlah kursi di barisan ke-12 itu adalah 45 buah. Sekarang kita mau mencari berapa jumlah kursi di ruangan tersebut. Dari 12 baris kursi tersebut, berarti kita harus mencari deret. Deret berarti pemakaiannya rumusnya adalah Sn. Sn ada 2 buah rumus yang kita pakai. Ada rumus yang pertama, kemudian ada rumus kedua. Kebetulan di sini nilai UN-nya sudah diketahui karena sudah kita cari tadi U12. Berarti kita memakai rumus kedua saja. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Tinggal kita masukkan. Yang mau kita cari S12 berarti sama dengan
12 per 2 dikali 12 ditambah U12. Kita dapatkan nanti S12-nya sama dengan 6 dikali 12 ditambah 45. Jadi S12-nya sama dengan 6 dikali 57. Dan kita dapatkan jumlah kursi di ruangan tersebut sebanyak 342. Jadi Ananda tidak perlu mencari deret pertama berapa kursinya, deret kedua berapa kursinya, barisan ketiga berapa, terus kamu jumlahkan. Itu kan lumayan ribet untuk mencari satu persatu. Dengan pemakaian rumus SN ini, kita akan mempermudah pekerjaan kita. Dan Ananda, bisakah Ananda mengerti? Jadi, sekian dulu video untuk pertemuan kedua ini. Ibu harap Ananda mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.